Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Musyafa dengan NIM 2052178. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait kunci bisnis model kanvas dari ide atau rencana bisnis yang saya akan mau ke depan, yaitu dengan membuat rumah makan khas daerah, di mana video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Kewirausahaan Syariah dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Santo Aji. Baik, dalam bisnis model kanvas ini terdapat 3 kunci, di mana kunci yang pertama yaitu key activities, yang kedua yaitu key research, dan yang ketiga yaitu key partner. Yang pertama yaitu key activities dari bisnis yang saya rencanakan, di mana dari key activities sendiri merupakan komponen kegiatan. Kunci harus diisi dengan kegiatan-kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu, value propositions, atau nilai yang ditawarkan kepada konsumennya. Di mana dari ide bisnis yang saya gagas, yaitu yang pertama dari kunci aktivitasnya ini yaitu membeli rempah-rempah, di mana membeli rempah-rempah ini sebagai bumbu utama dalam masakan yang nanti saya kembangkan. Yang kedua yaitu menyambut konsumen. Kenapa menyambut konsumen ini saya masukkan ke dalam kunci aktivitas? Karena dari beberapa rumah makan yang lain tidak ada penyambutan konsumen seperti itu. Jadi makanya kami memberikan suasana yang berbeda. Yang ketiga yaitu mengolah masakan dengan rempah-rempah. Nah, jadi dari rempah-rempah yang sangat beragam yang kita miliki di Indonesia ini, kita gabungkan dengan masakan-masakan khas daerah yang tentunya memiliki cita rasa yang khas pula seperti itu. Yang ketiga, yang keempat yaitu penyajian yang unik. Jadi penyajian yang kami akan bawakan kepada konsumen itu berbeda dari yang lainnya, di mana penyajiannya ini membuat konsumen ini terpukau akan penyajian yang berbeda dari memakan sebelumnya. Kemudian dari kunci aktivitas yang terakhir yaitu memberi promo yang menarik tentunya pada konsumen. Jadi nanti ketika sudah pelaksanaannya, konsumen akan menikmati bahwa promo yang diberikan itu sesuai dengan apa yang ditawarkan di konsep rumah makan yang kami bangun nanti. Kemudian yang kedua yaitu ada key research atau sumber daya, kunci sumber daya, di mana sumber daya kunci merupakan hal penting yang harus dimiliki agar aktivitas bisa dijalankan dan value proposition dapat ditawarkan kepada customer segment. Nah, dari key research ini saya mengambil beberapa poin yang menurut saya penting dalam bisnis ke depan yang saya akan bangun. Pertama yaitu tempat yang luas dan nyaman. Karena dengan tempat yang luas dan nyaman, pasti para customer segment atau konsumen juga merasa senang dalam menikmati hidangan yang kami sajikan. Seperti itu. Yang kedua yaitu interior yang unik. Nah, dengan interior yang unik ditambah tempat yang luas dan nyaman, ini menambah cita rasa kecintaan, kenyamanan kepada para customer atau pada konsumen dalam menikmati hidangan, menikmati suasana yang ditawarkan seperti itu. Yang ketiga, tentu saja ada modal. Dari key research ini, modal merupakan hal utama yang penting dalam ide bisnis yang saya gagas, karena di sini sebagai modal sendiri untuk membangun ide tersebut. Yang keempat,
yaitu ada pegawai. Nah, jadi dari ide yang saya gagas tersebut, saya membutuhkan pegawai di mana pegawai tersebut dalam melayani konsumen, mengantarkan makanan, kemudian menyambut konsumen yang datang ke tempat kami seperti itu. Kemudian juru masak. Nah, di juru masak ini kita tidak hanya mengandalkan kepada kemampuan yang kita miliki dari orang-orang terdekat, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi yang lain seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kendaraan, di mana kendaraan ini dibutuhkan agar apa? Agar ketika seseorang memesan makanan langsung datang ke rumah makan kami dapat mengantarkannya secara langsung seperti itu, ataupun dari pegawai yang ingin mengambil rempah-rempahnya kami sudah sediakan kendaraannya. Yang terakhir yaitu ada peralatan masak. Tentunya dalam ide bisnis yang saya gagas ini tentu peralatan masak sangat penting, di mana peralatan masak yang lengkap dengan ditambah rempah-rempah yang lengkap itu pasti akan menambah cita rasa atau kreativitas dalam menghidangkannya kepada para konsumen. Selanjutnya yaitu kunci yang ketiga adalah key partners, di mana key partners ini merupakan pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan tujuan untuk menyongsong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Di mana key partner ini sangat-sangat berperan penting tentunya dalam sebuah bisnis yang digagas. Contohnya dalam bisnis yang saya gagas ini, saya memiliki 5 key partner. Yang pertama yaitu tim desain interior, di mana dari tim desain interior sendiri pasti sudah memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi, di mana dalam nanti tempat yang luas dan nyaman ditambah lagi dengan interior yang unik. Nah, dari tim desain interior ini pasti dapat mengasih saran dan menocokkan dengan tempat yang ada demi membuat para konsumen itu nyaman. Yang kedua yaitu ada aplikasi pesan makanan online, di mana ini merupakan partner dari kami sebagai apabila ada konsumen yang ingin memesan makanan dari rumah makan kami, maka tidak perlu untuk datang ke tempatnya langsung, tetapi bisa dipesan melalui online seperti itu, mempermudah. Yang ketiga yaitu ada pemasok rempah-rempah. Itu rempah-rempah ini sulit untuk didapatkan dengan sendiri, tentu harus mempunyai channel atau partner dalam pemasok rempah-rempah demi berjalannya bisnis tersebut. Yang keempat yaitu influencer, di mana influencer tersebut sebagai bentuk promosi kita kepada mereka, di mana mereka memiliki pengikut yang banyak di media sosial, jadi mereka dapat menarik, membuat penasaran apa sih yang sedang dicoba oleh influencer tersebut, seperti itu. Begitu juga dengan food blogger, di mana dia memberi pandangan, memberi kritik dan saran terhadap rumah makan yang dibangun nanti, sehingga makanan-makanan yang ada di situ mendapatkan nilai dengan kriteria sendiri. Ketika seseorang belum mencobanya, maka dia akan penasaran, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kunci bisnis model kanvas dari ide yang saya gagas. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sesungguhnya kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri, dan kebenaran hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.